Oke, selamat siang menuju sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak kerasa, udah hampir 3 minggu kita perkuliahan hybrid, ada yang offline, ada yang online. Nah, kita lanjutkan pertemuan ini mengenai pemetaan. Jadi minggu kemarin masih ingat ngebahas tentang apa? Yang di online masih ingat minggu kemarin ngebahas tentang apa? Undang-undang perpetaan. Undang-undang perpetaan. Yang kita bahas, masih ingat nggak undang-undang nomor berapa? Oke, benar. Yang kita bahas kemarin banyaknya undang-undang nomor 45 tahun 2021 tentang penyelenggaraan informasi geospasial. Jadi itu landasan kalian untuk nanti ngotak-ngatik peta, bikin peta, itu lihat dulu dari apa itu informasi data geospasial, apa itu informasi geospasial, kemudian nanti ada yang namanya informasi geospasial dasar seperti apa, kemudian ada yang namanya informasi geospasial tematik, atau ada yang namanya peta dasar ataupun peta tematik. Nah, ini minggu ini saya akan coba nge-share tentang bagaimana sih kita bikin peta. Nah, ini mungkin materi-materi ini udah sempat diajarkan waktu SMP atau SMA. Saya lihat beberapa kurikulum di di pelajaran geografi ada yang memperkenalkan tentang peta. Nah, saya akan sedikit ulas. Nah, ada yang tahu kalau dari slide yang saya share ini gambar apa sih? Oke, betul. Ini adalah gambar bumi yang diambil dari luar angkasa. Ini dari satelit. Ketika malam dia warnanya gelap. Kenapa gelap ya? Karena tidak mendapat cahaya matahari. Kemudian ketika ada pantulan cahaya matahari, si bumi ini kelihatannya terang dan terlihat dari luar angkasa. Nah, ini adalah salah satu sumber untuk kita bikin peta yang dilihat dari luar angkasa. Nanti salah satu produknya yang foto dari luar angkasa itu adalah namanya citra satelit. Citra itu adalah sebuah image satelit ya, satelit dari si alatnya namanya citra, outputnya adalah citra satelit. Nah, kemudian kalau saya lebih zoom, nah kalau tadi kelihatan hampir satu dunia seperti ini, tapi kalau saya zoom nanti bisa kelihatannya lebih detail lagi. Ini kelihatan pergerakan awan di atas sebuah daratan, saya nggak tahu ini daratan apa. Nah, ini yang kita gunakan bikin peta. Oh, ini ada lautannya, oh ini ada daratannya, itu paling gampang. Atau saya mau bikin peta pergerakan awan. Kalau orang-orang BMKG, Perakiraan Cuaca, Badan Klimatologi dan Meteorologi dan Geofisika, itu dia perlu tahu data pergerakan awan ini untuk apa? Untuk memprediksi kira-kira ya, namanya juga perakiraan cuaca, kira-kira nanti siang itu hujan, siang itu cerah, ya dari mana ya? Dari pergerakan awan. Kalau ada awan yang nanti besar, kemudian banyak mengandung air bergerak ke suatu kota, ya mungkin kemungkinan kalau kondisinya cocok untuk terjadi hujan, ya diperkirakan oleh BMKG nanti itu terjadi hujan dan lain-lain. Nah, ini kemudian kalau orang-orang kelautan dilihat dari citra satelit, nanti bisa melihat mana sih laut yang temperaturnya tinggi, mana temperaturnya yang rendah. Hubungannya apa? Hubungannya nanti dengan ikan, karena ikan itu biasanya berkumpul mengikuti makanannya. Ketika di suatu daerah ada banyak makanan, itu ikan itu pasti akan berkumpul. Nah, hubungannya makanan ikan sama temperatur apa? Nanti kalian akan pelajari. Salah satunya logikanya seperti ini. Nanti biasanya makanan-makanan ikan itu ada di dasar laut. Nah, di dasar paling laut kira-kira temperaturnya rendah atau panas? Rendah. Nah, nanti ada yang namanya
fenomenanya namanya upwelling, jadi dari temperatur yang paling bawah, yang banyak makanannya itu, kemudian ada arus yang ke atas, menyebabkan si makanan ikan yang tadi temperaturnya rendah itu ke permukaan laut. Nah, sementara kalau di permukaan laut kan kena matahari tuh, asalnya biasanya panas kan. Nah, tiba-tiba ada yang muncul dingin. Nah, ikan di sana banyak, ya kedeteksi sama si satelit, oh di sini kira-kira berpotensi banyak ikan. Nah, itu udah banyak dipakai sama nelayan-nelayan di luar negeri untuk mendeteksi mana itu tongkol, mana itu tuna, dan segala macam, itu pakai bantuan kayak gini, pakai bantuan satelit, bisa nanti bentuknya gambar, bentuknya temperatur, dan lain-lain. Nah, ini contoh salah satu gambaran dari citra yang diambil terus-menerus. Nah, enaknya citra ya kita bisa memonitoring ya si kondisi si bumi. Nah, tergantung nanti kecepatannya si si satelit itu berputar. Kalau makin cepat dia bisa makin, karena kan si satelit itu nanti berputar nih. Berputar. Nah, misalkan ada satelit di sini, draw-nya yang ini. Nah, misalkan ada satelit, ini bumi, kemudian ini ada satelit, dia berputar ke sini, mengelilingi bumi, makin sering makin dia cepat dia berputar, dia akan kembali lagi untuk moto di daerah tertentu. Nah, semakin kecepatannya nanti makin tinggi, ya makin cepat, makin pendek periode ulang untuk memoto suatu daerah. Nah, ada yang periodenya 14 hari sekali, ada yang per 5 hari sekali, ada yang per sebulan sekali, ada yang per jam juga ada. Nah, jadi ini nanti menentukan ya, kita bisa moto terus ceklek, kemudian nanti ya seperti ini akan kelihatan pergerakannya seperti ini. Anotasinya kita lihat dulu. Nah, jadinya nanti bisa ada pergerakan dari si satelit seperti ini. Jadi ini pergerakan satelit, dia moto di suatu daerah, ini antara Thailand, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Kelihatan ketika waktu lagi musim panas di sini, rawa-rawa dan hutannya itu berubah menjadi coklat. Coklat itu kira-kira warna apa sih? Coklat. Apa? Tanah. Oke. Kalau yang warna hijau? Tumbuhannya. Jadi ini memperlihatkan pemotoan citra satelit terus-menerus yang memperlihatkan kalau musim panas dia di sininya jadi kering, hanya tinggal tanah atau padang ilalang aja, tapi ketika musim hujan di daerah sini banyak hujan menumbuhkan banyak vegetasi jadi hijau. Nah, kalau kita lihat pakai mata kepala kita dan ada di bumi, fenomena ini akan agak sulit untuk mengidentifikasinya karena jangkauan mata kita terbatas, sebatas mata memandang. Tapi kalau kita pakai si teknologi satelit ini, dibikin petanya, kita bisa tahu, oh ternyata pada musim panas mana aja yang kering dan segala macam. Atau misalkan banjir nih, saya coba mau zoom ke suatu daerah. Nah, ini kelihatan. Nah, daerah-daerah yang ketika musim hujan di sini, yang asalnya di sini hutan, ketika musim hujan, tiba-tiba di sini ada genangan air yang cukup besar. Atau di sini ada tiba-tiba ada alirannya, sungainya membesar. Gitu. Jadi ini kita bisa monitoring ya tergantung tadi si satelitnya memoto berapa lama waktunya, tapi kita bisa lakukan terus-menerus. Nah, nanti
di semester depan kita akan lebih dalami tentang si satelit ini, ada namanya di mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan. Ya, ini foto-foto ini dikumpulkan sama USGS-nya atau NASA, National American Space Agency. Jadi kayak lapannya di Amerika, dia meluncurkan satelit yang namanya Landsat dari tahun 70-an untuk monitoring si permukaan bumi ini. Bisa nanti dapat jadinya peta tutupan lahan, kebencanaan, kemudian pertanian, banyak aplikasi-aplikasi. Dan hebatnya ya karena NASA itu dari Amerika dan memang dananya melimpah, data-data ini kita bisa download dengan gratis. Jadi kalian enak nanti untuk beberapa data tertentu kita tinggal masuk ke webnya USGS, United States Geological Survey, itu tinggal ngedownload citra-citra yang seperti ini. Ada citra Landsat 1 sampai sekarang ada namanya Landsat 9. Kalau dari Eropa ada namanya Copernicus, dia mengeluarkan produk namanya Sentinel. Tapi ya enak kita bisa memonitoring seperti ini. Kalau kita melihat misalkan kejadian mau mengidentifikasi kejadian banjir seperti ini, kalau kitanya di bumi ya nggak akan kelihatan daerah mana yang banjir, ya harus digambarnya susah. Tapi kalau kita foto dari permukaan bumi, dari luar angkasa, lihat ke permukaan bumi, mendapatkan fenomena seperti ini akan sangat mudah mengidentifikasinya. Nah, si data-data satelit tersebut nanti kita convert nih jadi peta-peta 2 dimensi. Nah, kemarin masih ingat ini ada yang ini namanya peta apa? Oke, ini ada namanya peta rupa bumi Indonesia. Ini adalah salah satu bentuk peta dasar atau informasi geospasial dasar yang dipunyai oleh Indonesia dan dikeluarkan oleh badan yang namanya siapa? Badan apa? Badan I-nya apa? Informasi geospasial. Jadi yang memproduksi peta digital rupa bumi ini adalah si BIG ini. Nah, tadi dari citra satelit tadi itu nanti dikonvert jadi peta-peta seperti ini. Yang mana sih daerah pemukimannya? Oh, yang ini pemukiman. Yang mana daerah si sawahnya? Ini dan segala macam. Jadi dari tadi bentuk foto dari ya kayak kalian pakai handphone, naik pesawat, kemudian foto ke daratan ya kayak tadi. Tapi nanti sama si BIG itu nanti dikonvert seperti ini. Nah, gunanya untuk apa ya? Kalau udah bentuknya seperti ini, nanti kalian ada yang dinamakan data vektor, ada yang nama data raster. Nah, yang tadi itu masih dalam bentuk data raster seperti ini. Tapi nanti kita kalau di praktikum kalian akan belajar ini nanti dirubah jadi data vektor. Kemudian nanti kita bisa ngapain? Oh, kita bisa ngitung luasan daerah pertanian di sini berapa sih? Oh, saya bisa ngitung jalan yang di sini itu jalannya berapa sih, dan seterusnya. Jadi itu kegunaan data vektor, kita bisa ngitung luasan, kemudian bisa ngitung panjang suatu garis, dan lain-lainnya. Nah, ini jadi sebuah peta dasar. Nah, kemarin yang kita bahas di PP berapa? PP 4 berapa? 45 tahun 2021. Ini si informasi geospasial dasar. Nah, yang mau kita lakukan di satu semester ini ya, kita mau bikin peta dasar ini kayak gimana sih? Nanti di praktikum kalian akan diajarin si softwarenya, pakai software ArcGIS namanya. Kemudian di kelas kita akan belajar bagaimana sih bikin sebuah peta yang baik dan yang benar. Nah, kalau saya zoom, salah satunya ya seperti ini. Ini kita tahu, oh ini daerah pemukiman. Kemudian, oh ini masih ada sawah. Kemudian di sini juga masih ada sawah dan seterusnya. Jadi kita ubah dari peta
foto udara ataupun citra satelit menjadi peta rupa bumi atau peta dasar. Nah, selain dari satelit tadi, ya kalian juga bisa survei ke lapangan. Nanti survei untuk bikin peta-peta seperti ini. Kalau orang-orang geodesi, dia bawa-bawa teodolit ataupun total station ataupun GPS geodetik, nanti ngukur-ngukur tanah. Kalian di BPN sekarang lagi ada pendataan namanya PTSL, saya lupa PTSL itu, tapi kepanjangannya apa saya lupa, tapi dia dari Sabang sampai Merauke, dia lagi memetakan si titik-titik koordinat batas sertifikat tanah. Nah, dari Sabang sampai Merauke ditargetkan sih 2024 atau 2023 semua kepemilikan tanah itu udah digambarkan dalam peta. Oh, ini tanah si A, ini tanah si B, tanah si C, misalkan ini lagi dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Nah, bikin si peta dasar untuk si kepemilikan lahan. Nah, saya masuk ke sedikit teori deh, biar tadi nggak terlalu banyak berhayal tentang tadi si citra satelit, kemudian si peta dasar. Nah, saya balik lagi ke teori. Ini ada definisi sederhana yang saya temukan dari beberapa literatur. Nah, arti praktis dari peta apa? Ini adalah ya ini gambaran grafis bisa sebagian kecil ataupun sebagian besar pada seluruh permukaan bumi. Jadi intinya adalah tadi peta itu adalah sebuah gambaran grafis dari objek-objek pada bisa seluruh permukaan bumi atau hanya sebagian kecil. Kalian tahu gambaran bumi yang bulat biasanya dinamakan apa? Globe. Nah, kalau globe dia menggambarkan seluruhnya gitu. Tapi kayak peta-peta yang tadi dia hanya menggambarkan oh ini daerah Cimahi aja, hanya sebagiannya aja. Jadi bisa sebagian kecil ataupun si seluruhnya. Kemudian juga bisa seperti ini. Peta itu ada yang mengartikan representasi dua dimensi seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang menunjukkan ada yang namanya kenampakan alami ataupun ada yang namanya kenampakan manusia. Dikonstruksikan pada bidang proyeksi tertentu, kemudian dengan skala tertentu. Nanti apa itu proyeksi, apa itu skala, itu nanti akan dijelaskan di materi-materi selanjutnya. Nah, tapi yang saya mau garis bawahi di sini adalah kenampakan alami. Nah, maksudnya kenampakan alami dari sebuah bumi apa sih? Contohnya ada yang tahu nggak? Yang memang sudah ada dari sananya. Apa? Hutan, apa lagi? Gunung, apa laut? Apa lagi? Dataran, ya oke, ada lagi? Nah, jadi kenampakan alami itu yang memang tidak ada campur tangan manusia dalam proses pembuatannya. Memang sudah diciptakan dari sang penciptanya. Nah, sementara ini ada yang namanya dan buatan manusia. Contoh buatan manusia apa? Waduh, apa? Bendungan. Pegunung. Oh, bendungan. Oke. Kawasan pokoknya gedung-gedung industri, oke. Perumahan, kemudian jalan buatan manusia kan, nah, pelabuhan, nah itu digambarkan dalam peta. Jadi ini adalah ya representasi dua dimensi yang kita lihat sekarang kan bentuknya tiga dimensi nih. Gedungnya ada ketinggiannya, ada lintangnya, ada busurnya, ada panjangnya, ada lebarnya, ada ketinggiannya, itu tiga dimensi. Tapi kita representasikan yang sederhana dalam bentuk dua dimensi ini. Jadi kalian harus sedikit nanti membayangkan, oh di sana itu ada gedung. Nah, gedung itu di mana sih di sininya? Yang kita lihat itu tiga dimensi, tapi yang kita gambarkan dalam bentuk dua dimensi.
Jadi kenapa orang-orang teknik itu kalau psikotes harus bisa membalik-balikan balok, kadang-kadang tempat dari depan, belakang, dan segala macam ya, harus orang-orang teknik biasanya punya kemampuan ruang untuk mengimajinasikan, membolak-balikan si ruang seperti ini. Salah satu penerapannya adalah di peta ini. Nah ini contoh yang paling sederhana, orang-orang planologi pasti nanti akan butuh ada yang namanya peta penggunaan lahan. Nah nanti ada yang namanya peta tutupan lahan, ada yang namanya peta penggunaan lahan. Ada yang bisa membedakan, kalau bahasa Inggrisnya ada yang namanya land use, ada yang namanya land cover. Kira-kira dari nama tersebut, dari yang mau di kelas ataupun yang dari rumah, ada yang bisa membedakan nggak? Kalau bahasa Inggrisnya bedanya land use dan land cover, atau kalau bahasa Indonesianya adalah penggunaan lahan atau tutupan lahan. Ada yang tahu? Kira-kira bedanya apa sih penggunaan lahan sama tutupan lahan, land use dan land cover? Sambil saya istirahat dulu. Ada yang di rumah bisa sedikit Izin menjawab, Pak. sekarang apa itu land use, apa itu land cover, atau apa itu tutupan lahan, apa itu penggunaan. Izin menjawab, Pak. Nah, beda kan antar kata-kata tutupan sama penggunaan, lahannya sama. Bedanya apa sih? Misi, Pak. Izin menjawab. Oh, taruh yang dari Zoom dulu boleh. Apa? Izin menjawab, Pak. Muhammad Tias, NPM 20127. Menurut saya kalau tutupan lahan itu gambaran peta yang ada di permukaan bumi gitu Pak. Jadi tutupannya dari itu tuh hanya tutupan saja, jadi kayak ini lahan kosong, ini lahan terisi gitu. Terus kalau penggunaan lahan itu lebih ke ini tuh misalnya ada bangunan terbangun itu tuh digunakan sebagai apa saja. Terus ruang-ruang hijau itu dipakai sebagai apa saja gitu Pak. Mungkin dari saya itu sih Pak. Sorry, yang penggunaan lahan nggak terlalu kedengar apa tadi? Yang pengguna lahan kalau misalnya ada suatu bangunan yang terbangun di suatu lahan itu tuh diklasifikasikan lagi Pak. Apa saja kegunaan dari tiap bangunan itu Pak. Tidak diapain lagi, sorry. Dari kalau penggunaan lahan dari tiap bangunannya, misalnya dari tutupan lahan, misalnya di suatu bangunan-bangunan itu tuh diklasifikasiin lagi Pak. Jadi ini sebagai fasilitas kesehatan, fasilitas permukiman, atau yang lain-lainnya, Pak. Oke, 90%, 95% udah cukup baik jawabannya. Jadi betul, kalau penggunaan lahan sama tutupan lahan, kalau tutupan itu adalah bentuknya seperti apa. Nah, paling sederhana, misalkan kalau tutupan lahan ini ada seperti ini. Ada yang tahu biasanya bentuknya ini apa sih? Yang di peta-peta, yang kotak-kotak biasanya apa? Rumah. Oke, ini biasanya rumah. Tapi kalau di tutupan lahan, ini namanya ya, ini adalah bangunan. Tutupan lahannya dia bentuknya bangunan. Tapi kalau untuk penggunaan lahan, dia digunakan apa sih? Fungsinya apa sih? Oh, ada yang fungsinya sebagai misalkan penggunaan lahannya berfungsinya sebagai warung atau nanti pedagang jasa, atau di sini nanti fungsinya itu penggunaan lahannya itu dia adalah misalkan pendidikan. Nah, tapi kalau tutupan lahannya ya berupa bangunan bentuknya, tapi fungsinya itu refernya ke fungsinya itu ya penggunaan lahan itu fungsi. Kalau si tutupan lahan ini bentuk fungsi, kalau ini adalah fisiknya seperti apa. Contohnya
ini ada yang kayak gini, ada sungai. Nah, bukan. Ada yang kota, kemudian di sini ada air. Nah, kalau tutupan lahannya ya ini adalah si fisiknya ada perairan. Kalau penggunaan lahannya bisa sebagai empang, bisa sebagai kolam renang. Nah, tapi fisiknya ya tetap di sini ada perairan. Nah, kalau fisiknya tadi adalah si tutupan lahan, tapi kalau fungsinya adalah si penggunaan lahan. Kalau di Inggris di luar negeri biasanya kadang-kadang ada yang suka tertukar, makanya orang-orang bilangnya biasanya land use, land cover, LULC. Tapi kadang-kadang di kita ya udah ada yang penggunaan lahan, ada yang tutupan lahan. Nah, ini sangat perlu digunakan buat orang-orang planologi. Saya hapus dulu dikit. Buat apa? Simpelnya seperti ini. Kalau di sini kalian nanti ingin merencanakan namanya kepanjangannya apa? Rencana tata ruang wilayah. Ini biasanya direncanakan untuk 20 tahun yang akan datang. Nah, sederhananya tanpa nanti mengurangi nilai analisis-analisis yang lain, tapi seperti ini kalau pembuatan RT/RW, nah, biasanya dilihat dulu existing-nya. Yang warna ini warna ungu nih. Warna ini adalah di sini prasarana transportasi. Existing-nya di sini adalah pelabuhan dan segala macamnya. Ini ada Tanjung di Jakarta ada Tanjung Priuk. Nah, kalau misalkan existing-nya adalah pelabuhan, mungkin nggak di 20 tahun ke depan, bukan logis nggak di 20 tahun yang akan datang, tiba-tiba di sini berubah jadi pertanian. Logis nggak? Ya, kalau mungkin ya mungkin aja, tergantung kebijakan dan segala macam. Tapi kalau secara logis ya nanti harus dipertimbangkan lagi nanti sama analisis-analisis yang lain. Ya kalau simpelnya secara umum kalau di existing-nya di sini memang kawasan transportasi, ya kalau memang ingin dipertahankan ya ini kita nanti di rencana pola ruangnya ini tetap ini adalah 20 tahun ke depan tetap si transportasi. Jadi sebelum kalian mau bikin rencana ke depan ya kalian harus tahu existing-nya. Oh, di sini misalkan daerah sini adalah daerah yang hijau. Ini adalah hutan misalkan atau rawa. Nanti dilihat programnya. Apakah Jakarta ingin menghilangkan semua hutannya atau nanti Jakarta itu ingin menambah dan ya mempertahankan dan menambah hutannya. Ya kalau ingin mempertahankan, yang daerah sini kalian rencanakan 20 tahun ke depan tetap sebagai apa? Sebagai rawa atau sebagai hutan gitu. Nah, makanya sangat perlu orang-orang planologi sebelum kalian merencanakan sebuah kawasan atau wilayah ataupun apapun, kita harus tahu kondisi existing-nya dulu. Existing. Nah, existing-nya ya tadi dari si peta dasar tadi, peta tutupan lahan. Nah, biar kita bisa merencanakan si RT/RW, RDTR, atau RTBL, dan lain-lain. Dapat data tutupan lahannya dari mana? Ya, salah satunya tadi dari si citra satelit, foto dari luar angkasa, atau yang lebih bagus lagi, foto dari pesawat-pesawat, kemudian dari drone dan segala macam buat dapat si image yang kayak kalian lihat kayak di Google Earth baru dikonversi menjadi peta seperti ini. Dari peta ini nanti kalian diskusi sama ahli transportasinya, sama ahli ekonominya, sama ahli misalkan sosial budayanya, sama kependudukannya.
mau dijadiin seperti apa sih 20 tahun ke depan? Nah, kalian enak sebagai orang planner ya, kalian bisa tanda kutip ikut peran serta menentukan wajah sebuah kota kira-kira di 20 tahun ke depan akan seperti apa sih? Nanti kalian minta pendapat dari masyarakat, dari dinas, dari bupati, dari gubernurnya, misalkan ada program-program, kalian tuangkan dalam sebuah peta. Oh, daerah sini akan dijadikan apa? Oh, daerah sini nanti jadiin apa? Semuanya nanti akan terbagi habis menjadi sebuah peta pola ruang. Nah, tapi dasarnya ini peta adalah peta tutupan lahan atau peta penggunaan lahan. Nah, kita akan bikin di semester ini adalah bagaimana kalian bikin si peta tutupan lahan ini atau penggunaan lahan ini. Nanti ada tata cara yang namanya digitasi. Kalian dari citra ini kalian nanti melakukan tracing seperti ini untuk mendapatkan oh ini adalah si apanya? Yang ini apa? Sungai. Oh, misalkan yang ini ada jalan di sini. Oh, di sini misalkan ada rawa dan segala macam. Kita tracing kalau di CAD atau di Corel biasanya nama ngetrace. Ya, ini kalian ngetrace si citra satelit biar dapat gambaran seperti ini. Warnanya ada seperti apa? Oh, nanti ada aturan standar. Yang merah itu apa? Yang biru titik-titik itu apa? Yang ini itu apa, itu udah ada standarnya. Jadi kalian tinggal mengikuti. Kenapa harus ada standarnya? Ya, karena pengguna peta itu bukan hanya si pembuatnya aja, nanti peta kalian bisa digunakan oleh orang lain. Nah, biar bisa digunakan oleh orang lain ya standarnya harus ada. Warna ini apa? Oh, warna hijau ya pasti asosiasinya nanti ke hutan. Oh, warna kuning biasanya nanti asosiasinya secara umum untuk pemukiman dan lain-lain. Oke, kita udah mulai 45 menit. Ada yang mau ditanyain dulu sampai di sini? Kebayang, ngerti? Yang di rumah? Oke, kita masuk, lanjut lagi. Nah, kemudian ini sama masih peta RT RW di daerah Denpasar tahun 2011 sampai 2031. Jadi ini yang direncanakan sama pemerintah Denpasar sampai 2031. Saya lupa ini udah ada revisi atau belumnya. Nah, jadi di kota Denpasar bisa di zoom nggak ya? Ini ada, ini ada, oke, nggak ada deh. Bisa ada di sini. Oke, nah yang warna nah, yang warna si orange ini kalau dilihat di sini ini adalah perumahan. Nah, karena si pemerintahnya sudah bikin seperti ini, kesepakatan sama dinas, sama warga, sama yang lain-lain. Nah, yang ini, yang warna orange-orange, ini, itu direncanakan sampai 2031 itu sebagai kawasan pemukiman. Tiba-tiba di sini ada investor
mau bikin kawasan industri segede gini. Nah, menurut kalian boleh atau enggak? Nah, nanti ada lagi sebenarnya turunannya, tapi secara gampang ya nggak boleh, tapi nanti ada yang namanya ITBX, ada peraturan zonasi dan segala macam. Tapi secara umum kalau di sini sudah warnanya orange untuk pemukiman, kalau bikin industri yang besar banget itu tanda kutip nggak diperbolehkan. Kecuali nanti misalkan ada pengecualian, industri-industri rumah tangga UKM itu mungkin tergantung aturannya boleh atau enggak. Tapi kalau misalkan blok di sini tiba-tiba yang warna orange ini berubah nanti menjadi sebuah kawasan industri yang besar banget. Mau jadi ada misalkan industri mau bikin mobil di sini, ya nggak bisa. Karena sudah disepakati di atas peta, nah ini balik lagi ke peta ya, nanti disajikannya dalam bentuk namanya nanti ada peraturan daerah, Perda nomor 27 tahun 2011. Nah, kalau kemarin sekelas DPR itu mengeluarkan undang-undang, kalau sekelas ini nanti bupati, nanti ada yang namanya Perda peraturan daerah. Bikin peraturan bahwa di sini ya harusnya dominansinya adalah pemukiman, gitu. Jangan ada kawasan industri. Nah, nanti disajikan di atas peta dan nanti juga ada sih bentuk undang-undang yang kemarin tuh, pasal 1, pasal 2, sampai pasal seterusnya. Tapi biasanya ya ini, dibikinnya paling gampang dari atas peta dulu. Sebelum sesudah analisis dan segala macam, dibentuk dalam sebuah peta, jadilah si peta rencana tata ruang. Atau ini yang pernah saya bikin tahun, berapa saya lupa, ini tahun 2011 atau 2012. Nah, ini ada bikin survei untuk ada orang Tasik di sini di Zoom, ada orang Tasik nggak? Saya Pak. Saya Pak. Oh, ada banyak juga. Oke, ini kebetulan saya ditugasin survei di daerah Tasik untuk daerah-daerah lokasi-lokasi pariwisata. Nah, cuman kemarin itu saya kerjasama sama orang-orang seni rupa, seni rupa ITB. Jadi yang biasanya peta itu standar seperti ini, nah, karena orang seni rupa dia punya jiwa seni atau ya rasa seni lebih bagus, ternyata ikon-ikon mereka rubah. Kemudian bentuk warna dan segala macamnya itu dibikin lebih menarik. Jadi nanti peta itu nggak hanya statis kaku seperti ini untuk yang 2 dimensi. Kalian silahkan di luar negeri juga udah mulai banyak berkembang untuk ilmu-ilmu kartografi. Peta itu nggak hanya kaku, tapi bisa lebih atraktif, informatif, dan lebih enak dilihat. Bentuknya seperti ini. Nah, meskipun ini bentuknya warna-warni dan segala macam, tapi ya tetap masih informatif. Oh, di sini ada tulisan legenda dan segala macamnya. Ini jaringan jalannya jelas. Kemudian titik-titik lokasinya juga tepat. Nah, tapi saya kombinasi minta ahli seni rupa buat menggambarkan ulang dari peta-peta yang saya udah digit dan udah saya survei pakai GPS. Akhirnya ya dibandingkan peta pola ruang seperti ini ya agak sedikit lebih menarik yang peta sebelah kiri. Nah, nanti ya kalian juga kalau memang concern di bidang pemetaan di planologi, silahkan kembangkan ilmu pemetaannya, tata ruangnya, biar nggak terlalu statis atau sederhana seperti ini, bisa kita bikin peta-peta yang seperti di sebelah kiri. Nah, ini yang mulai lagi banyak berkembang, itu nggak hanya peta 2 dimensi, sekarang udah mulai banyak peta 3 dimensi juga. Selain karena teknologinya makin canggih, sekarang laptop, komputer udah bisa memproses grafis-grafis yang sangat detail, orang planologi juga udah banyak yang ahli peta, akhirnya bikin peta-peta 3 dimensi seperti ini. Kalau nggak salah,
ini di Amerika, di Washington DC, ini White House. Nah, dibikin petanya lebih menarik daripada dibikin peta 2 dimensi seperti ini. Ternyata sekarang udah berubah penampilannya, ya bikin peta-peta 3 dimensi. Bangunannya lebih real, kemudian kondisi alamnya juga lebih real, kemudian jaringan jalannya tetap ada, legendanya tetap ada. Nomor 1 ini Capitol Building-nya, kelihatan US Capitol Building dan segala macam. Ini jadi arah perkembangan ilmu peta ya enggak hanya 2 dimensi, bisa aja nanti dibikin 3 dimensi seperti ini. Nah, sekarang di perencanaan kita juga udah mulai di Kementerian Agraria Tata Ruang itu untuk rencana detail tata ruang udah ada yang dalam bentuk 3 dimensinya, khususnya untuk yang DKI Jakarta kalau nggak salah. Nah, dibikin nanti si bangunan itu maksimal ketinggiannya berapa sih? Nah, kan kita harus gampang kalau dilihat secara 3 dimensi. Oh, bangunannya nanti maksimal di sini adalah misalkan 3 meter. Warnanya apa? Warnanya kuning. Oh, ternyata itu pemukiman yang maksimalnya 3 meter. Atau di sini ada bangunan dibikin petanya warna misalkan merah, tingginya 5 meter. Oh, ternyata itu bangunan untuk pedagang jasa yang maksimal 5 meter. Nah, udah mulai dibikin untuk perencanaan visualisasinya dalam bentuk 3 dimensi di Indonesia juga. Nah, atau ini peta 2,5 dimensi. Maksudnya 2,5 dimensi apa sih? Bisa di-play nggak sih? Nah, ini kerjaan saya 2 tahun lalu di BNPB, dia ingin memetakan sebaran COVID dari mulai Maret 2020 sampai Desember 30 Desember 2020. Jadi bentuknya 2 dimensi, tapi kita kombinasikan dengan waktu, jadinya 2,5 dimensi seperti ini. Tetap ada si petanya seperti ini, kemudian legendanya seperti ini, kemudian di pojok kanan menunjukkan ini tanggal berapa sih? Oh, makin buletannya makin besar, dia kasusnya hari itu adalah 1.000 positif COVID di setiap kabupaten kota di Indonesia. Ini sampai kalau nggak salah tanggal 25 Desember. Jadi nggak hanya 2 dimensi, nggak hanya 3 dimensi, ya dengan sederhana saya bikin peta yang 2,5 dimensi, hanya datar, tapi dengan kombinasi dengan waktu seperti ini, kita bisa membuat sebuah play-nya. Nah, kita bisa menginformasikan, oh ternyata yang awal banyak COVID itu memang di Jawa, sementara di Papua, di sebelah sini sampai Mei masih kosong. Di Jawa makin banyak, terutama di DKI Jakarta dan Jawa Timur, sementara ini juga muncul bulatan-bulatan gede di Makassar, di Kalimantan Selatan, dan lain-lainnya sampai 25 Desember. Ini peta 2,5 dimensi. Jadi ini adalah tadi peta 2 dimensi, 3 dimensi, kemudian 2,5 dimensi. Nah, kalau ini kerjaan dosen saya waktu di kampus, ini bikin 3 dimensi, ini 4 dimensi malahan. Ini ada X, Y, Z, dan waktunya. Ini adalah kasus tsunami, bukan kasus tsunami, ini prediksi kasus tsunami ketika nanti terjadi tsunami di akibat letusan Gunung Anak Krakatau. Nah, dibikin modelnya sama dosen di ITB, kemudian sama senior-senior saya dibikin model 3 dimensi,
ditambah waktunya, jadi bikin model 4 dimensi. Nah, ini yang mulai banyak berkembang di luar negeri. Kemarin di BNPB juga ada kerjaan, ya sama simulasi ketika ada di tempat wisata terjadi tsunami. Kelihatan nanti si wisatawannya itu berlari ke arah evakuasinya seberapa banyak, kemudian berapa sih wisatawan yang kira-kira nanti kena jadi korban tsunami, kita bisa modelkan seperti ini. Ini mulai banyak yang melakukan modeling seperti ini, tapi ya karena meskipun banyak, tapi nggak terlalu banyak orangnya yang bisa melakukan, karena harus bisa JS, harus bisa modelingnya, harus ngerti teorinya, dikumpulkan, ya akhirnya bisa bikin model-model seperti ini. Ini kelihatan, ini ada menitnya, dari menit pertama sampai menit ke 90, seperti apa sih kejadian tsunami-nya. Jadi udah saya bahas, model 2 dimensi, 3 dimensi, 2 dimensi, dan yang sekarang adalah 4 dimensi. X, Y, Z, dan T. X, Y itu ya lebar dan panjang, Z adalah tingginya, T adalah si waktunya. Nah, kalau kalian nanti mau jadi orang planner, plannernya ahli tentang kebencanaan seperti ini, ya bisa ke arah seperti ini. Jadi kita bisa, bagaimana sih merancang kota-kota pesisir yang tanggap akan bencana. Mana sih jalur evakuasinya? Oh, ternyata tsunami-nya sampai sini, berarti kita harus bikin shelter evakuasinya di sini misalkan. Oh, jalurnya kemana? Oh, jalurnya yang dekat dari sini ke sini, tapi yang jalurnya yang orang dari sini jangan ke sini juga, dia ikut ke sini. Nah, itu kita rencanakan. Nah, salah satu itu adalah ilmu yang cabang planologi tentang kebencanaan. Ada tsunami, ada banjir, ada gempa bumi. Di Bandung yang paling dekat bencana apa sih? Tsunami nggak? Nggak ada pantai. Kemudian gunung meletus bisa. Kemudian apalagi gunung meletus paling dekat gunung kita adalah Tangkuban Perahu. Terus yang paling bahaya lagi apa lagi? Longsor, Pak. Apa? Longsor, Pak. Longsor, oke, tapi banyaknya di daerah Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Nah, kalau yang di Bandung yang lebih ngeri dari banjir, nggak terlalu. Paling cuma di Dayakolot dan kemarin beberapa yang ekstrim di daerah Pasteur dan daerah saya lupa, Situ Umar itu apa sih? Nah itu apa? Nah yang paling ngeri lagi di Bandung itu di bagian utara itu ada yang namanya sesar lembang. Sesar lembang itu pertemuan antara dua lempeng seperti ini. Kalau bergerak, dia akan menimbulkan gempa bumi yang lumayan cukup ekstrim. Nah, kita itu ya selain gunung berapi, tadi ketika misalkan Tangkuban Perahu meletus, bisa juga menyebabkan si sesar lembang bergerak. Wah, bisa kiamat kecil tuh di Bandung. Makanya salah satunya di Bandung ada yang namanya Bandung Mitigasi Hub. Itu ada kelompok yang bersama-sama non-profit diskusi tentang bencana-bencana yang di Bandung. Nah, salah satunya tadi banjir, longsor, gempa bumi, sama si sesar lembang ini. Jadi nanti ada beberapa teman kelas kalian yang ngebahas tentang bencana nih. Planologi udah mulai banyak concern ke bencanaan. Karena pasti aja kalian lihat di berita online, pasti setiap hari di Indonesia, entah dari Sabang atau Merauke, pasti ada bencana yang timbul. Karena ya Indonesia itu ya sarangnya bencana. Karena selain kita tanahnya subur dan segala macam,
kita dilalui gunung berapi, ya selain gara-gara gunung berapi itu tanahnya subur, ya ada dampak ya pasti akan bencana juga. Mau gunung meletus, gempa bumi, dan segala macamnya. Nah, planologi udah bergerak ke arah si peta 4 dimensi seperti ini. Nah, yang paling sederhana banget, nanti kalian minimal lulus dari mata kuliah geospasial, paling sederhana kalian bisa bikin peta administrasi seperti ini, bikin layout seperti ini. Gimana kalian ngumpulin datanya? Nah, kalau kalian lihat di sini, apa sih data yang kalian harus kumpulkan? Kalau mau bikin peta, ini ada peta apa sih? Peta batas administrasi. Nah, data yang harus kamu kumpulkan apa aja sih? Batas wilayah, oke. Apalagi? Jalannya, oke. Perairannya, oke. Ada lagi nggak? Data kecamatan. Apa? Yang di Zoom? Data kecamatan. Batas kecamatan, oke. Ada lagi? Yang Zoom? Data yang perlu dikumpulkan apa lagi? Contekannya lihat dari sini. Apa sih? Butuh data kabupaten, Pak. Apa? Kabupaten. Apa kabupaten? Oh, nama kabupatennya. Oke, apa lagi? Apa? Batas kabupaten. Oke, batas kabupaten. Ada lagi? Perairan, sungai, dan garis pantai. Perairan, sungai. Betul. Apa lagi? Luas wilayah. Luas wilayah. Emang ada keterangan luas wilayah di sini? Nggak ada, Pak. Nah, belum perlu kalau untuk bikin peta ini. Nah, tambahin aja nih. Ini ada apa? Bukan skala. Nah, ini apa? Ibu kota kabupaten. Nah, ada ibu kota kabupaten, titik-titiknya, ibu kota kecamatannya di mana. Jadi biasanya yang lama itu ngumpulin datanya. Kalau untuk bikin layout seperti ini, kalau kalian sudah pengalaman, paling lama satu peta ini ya 20 menit setengah jam deh. Nah, tapi kalian harus yang susah itu ya nyari ngedijit si sungai-sungainya ini. Ngedijit nanti jaringan jalannya seperti ini. Itu bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, bisa sampai berbulan-bulan kalau misalkan luasnya besar. Jadi yang perlu effortnya besar ya ini, si pengumpulan datanya. Kalau datanya sudah terkumpul, sudah benar semua, kalian tinggal bikin layout-nya. Layout paling kalau yang masih belajar 45 menit setengah jam pasti udah bisa bikin kayak gini deh. Nah, cuman untuk kumpulin data tadi batas kecamatan, batas kabupaten, jaringan sungai, jaringan jalan, nama-nama kecamatannya, nama-nama desanya, itu yang butuh effort yang cukup besar. Nah, di Indonesia ya pemetaan itu untuk kumpulin itunya, data-data tersebut, data-data dasar IGD, informasi geospasial dasar. Masih ingat kan? Yang termasuk IGD apa aja? Apa? Ayo. Masih ingat nggak? Nama daerah, batas wilayah, apa lagi? Ya, perairan. Perairan itu masuknya apa sih? Masuknya apa dalam kelompok apa? Ada jalan, ada perairan, ada bangunan. Masuknya apa? Apa? Infrastruktur, bukan. Ada namanya vegetasi atau tutupan lahan. Kemudian adanya nanti nilai ketinggian suatu tempat, namanya hypsografi. Nah, itu jangan lupa, ini kita masuk ke materi yang kedua, tapi materi yang pertama dilupakan. Nah, karena materi ini akan terus-menerus ya berkelanjutan gitu. Nah,
Minggu depan kita akan coba kita akan mencoba membreakdown apa sih komponen-komponen dari sebuah peta. Nanti kalau kalian bikin peta, item-item apa aja yang harus ada dalam si sebuah peta ini sih. Nah, nanti kita akan bahas ini apa, ini apa, ini apa, ini apa, semuanya satu persatu untuk lebih detail. Biar nanti ketika kalian bikin peta, ya item-item itu nggak ketinggalan. Nah, masih banyak kakak kelas kalian ketika bikin peta, oh ada item yang X itu nggak dimasukkan, oh yang ini nggak dimasukkan. Nah, saya mau pingin kalian, ya ini baru semester 2 ya. Nah, peta itu pasti akan diulang-ulang lagi bikinnya dan segala macam. Ketika sekali kalian udah benar, dapat template-nya, semoga nanti sampai kalian lulus, ya bikin peta itu udah benar seperti yang kalian buat di semester 2 ini gitu. Tapi masih banyak kakak kelas kalian yang bikin petanya ya beberapa item atau variabelnya nanti ketinggalan. Tiba-tiba petanya itu, ada yang tahu nggak ini namanya apa? Koordinat atau apa? Garis grid. Nah, nanti ada beberapa kakak kelas kalian yang ketika bikin peta polos aja, nggak ada si garis grid atau koordinatnya. Nanti kita akan bahas satu persatu di minggu yang akan datang. Oke, sebelum saya tutup dan nanti absensi, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu?